Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak panjang selanjutnya mengucapkan pada Ustaz seperti biasa Ustaz waktunya sampai disuruh dibagi dua seksi. Sesi pertama kajian pemahaman kajian, sesi kedua tanya jawab pemahaman tadi, dan akan diakhiri dengan dua jawaban. Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un idza kunna fika ala ma fataka minad dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita muliakan DKM Masjid Nurul Ittihad yang syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan dalam nikmat cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan rahmatnya Allah berikan kesehatan, panjang umur, kenikmatan ibadah ini bisa terus kita dapatkan sehingga Allah masih mengizinkan kita sehat dalam taat, panjang umur walafiat, dan mudah-mudahan andai tidak ada manfaat lagi kita berakhir dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka keberadaan kita pagi hari ini sangat banyak yang bisa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul selalu mengingatkan kita di tempat inilah, di Masjid Nurul Ittihad inilah sebetulnya tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu wa huwa sajid. Aqrab ini pakai ismut tafdil, lebih. Kalau qarib dekat, aqrab sangat dekat. Kalau kasir banyak, aksar sangat banyak. Jamil berarti bagus. Ajmal sangat bagus. Ya. Maka akrab ini adalah satu posisi di mana al-abdu, hamba Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat, dempet dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sajid.
saat dia sering sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingat kembali di jam yang sama, dalam keadaan yang sama, kemarin saudara kita di Balikpapan, kan jam-jam segini kejadiannya ya, sedang asik-asiknya di lampu merah, dihajar apa kemarin? Tronton ya. Itu masalahnya kenapa tronton gak belok ke kiri ya, kan kiri pohonan semua ya. Dihajar pohonannya selesai, tronton kan kuat, kenapa harus mobil kecil-kecil yang dihajar? Tak lain dan tak bukan sebetulnya kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita duduk di sini nikmat beribadah, masuk Masjid Darul Ittihad sambil menadahkan tangan, Allahumma gfirli zunubi, ya Allah aku mau masuk Masjid Darul Ittihad, ampuni dosaku sebelum aku masuk ya Allah. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu keselamatan. Itu kejadiannya bukan sebelum subuh, setelah subuh. Artinya kalau sudah kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, sudah mendekati subuh waktu sahur, itu Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, hal minhum yastaghfirun, cari hamba-hambaku yang minta ampun. Hal minhum yurzaqun, cari hamba-hambaku yang mengangkat tangan meminta rezekiku. Artinya di waktu itulah sebetulnya waktu yang potensial, sehingga la yaruddul qada illa du'a. Boleh jadi takdir kita itu Allah menentukan A ketika kita berdekatan di waktu itu, dan kita minta kepada Allah untuk B, insya Allah masih ada peluang doa kita mengubah apa yang Allah berikan kepada kita atas kehendak dan izinnya. Maka seringkali kalau orang tua kita itu kalau kita di perjalanan suka ngingetin, kalau kebiasaannya kami yang muda-muda ini kan ngobrol, bercanda, itu suka diomelin. Baca-bacaan itu maksudnya baca yang kita bisa. Ya, kalau kita bisanya istighfar, astagfirullahaladzim, kita baca. Kalau memang kita sering kali mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini artinya bahwa lagi-lagi keberadaan kita di Masjid Darul Ittihad ini, kalau kita urutin sejak kita masuk sampai duduk dan hari ini dan detik ini, itu luar biasa anugerah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka sekali lagi kita mengucapkan dalam diri kita dengan kalimat yang betul-betul kita berikan kepada Allah, dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, kenyataan hidup yang akhirnya kita terima, itu tidak jauh dari apa yang Allah berikan, dari amanah-amanah yang harusnya kita tunaikan. Kan kalau kita masih sehat begini, masih bisa duduk, masih bisa nyender kayak saya nyender. Ya mohon maaf, ini nyendernya agak enakan ini, pada empuk ya. Itu karena dua saja. Pertama ya kan, rezekinya belum selesai, rezekinya belum sempurna, makanya ada air putih meskipun gak dituang. Tiba-tiba ada air putih. Maka kalau ada air putih di depan kita, itu berarti rezeki kita masih ada. Kalau rezeki kita masih ada, berarti kita masih ada kemungkinan panjang umur. Maka segeralah diminum airnya, biar jadi rezeki kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Ya. Jangan-jangan airnya disiapin tapi bukan rezeki kita, berabe lagi nanti. Alhamdulillah. Kata guru saya kalau masih haus minum lagi baik aja. Minum lagi daya. Alhamdulillah. Yang kedua, manfaat hidup kita belum sempurna. Kita masih bisa bermanfaat untuk Masjidul Ittihad. Ya, mungkin doa-doa kita alhamdulillah mungkin tidak makan yang haram, meninggalkan yang syubhat, sehingga Allah masih dengar. Kita memang mungkin mohon maaf belum bisa memberikan apa-apa kepada Masjidul Ittihad. Tidak seperti saudara kita yang mungkin menjadi donatur tetap, tapi kedua-duanya menghantarkan kita kepada sedekat-dekat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita masih ada di Masjidul Ittihad, itu artinya manfaat kita belum sempurna, masih ada kesempatan. Tapi kalau kita sudah terbujur kaku di depan ini dalam keranda, maka sebetulnya satu, rezekinya sudah sempurna, kedua manfaatnya sudah selesai. Nah, dari sini kita bisa lihat apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Nanti pulang dari sini bisa dibuka surat Al-Anfal. Ayat berapa? Ayat 27. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah. Ya, satu. La takhunullah war rasul. Dua. Wa takhunu amanatikum. Tiga. Yang menarik di akhirnya wa antum ta'lamun. Jadi kalau kemudian mohon maaf lahir batin kita keserempet, lagi jalan kita kemudian kakinya terperosok, ya. Sekarang kan kaki aja keperoset itu udah viral, ya kan. Mungkin seperti saudara kita yang di Balikpapan dan seterusnya, ya, ini bagian pelajaran penting buat kita, bahwa sebetulnya kemanapun kita berangkat dan berada, hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa kita kan keluar rumah itu apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebetulnya itu doa yang terakhir, tapi doa-doa intinya ada di awal. Sebelum doa itu Nabi sampaikan, Bismillahi amantu billah. Ya Allah, saya mau keluar. Amantu billah. Aku beriman kepadamu ya Allah. Bismillahi i'tasamtu billah. Ya Allah, aku bergantung kepadamu. Selamat tidak selamat, sehat tidak sehat, lancar tidak lancar di perjalanan, i'tasamtu billah, aku gantungkan, aku sandarkan kepadamu. Bismillahi tawajjahtu lillah. Ya Allah, saya mau keluar, ini tujuannya hanya kepadamu. Maka nggak ada tuh keluar dari rumah istilahnya untuk hal-hal yang maksiat. Keluar dari rumah bingung, kita mau kemana nih? Kita mau kemana? Ya, kanan apa kiri? Ya. Mau ke masjid apa mau ke mall? Udah nggak ada lagi. Kenapa? Kita sudah Bismillahi tawajjahtu lillah. Saya keluar ini karena ada kebutuhan, dan kebutuhannya karenamu ya Allah. Baru ditutup Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Setelah menyatakan keimanan, setelah menyatakan tidak ada yang digantungkan dan tidak ada yang disandarkan kecuali sandaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dilakukan kecuali kebaikan menuju ridhonya,
baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mendorong kita dengan apa yang Allah sampaikan, wahai orang yang beriman, la takhunullah. La ini harfun nafyin, peniadaan. La takhunu. Kita sering mendengar kata-kata khona dalam kasus-kasus orang munafik. Apa kata Nabi? Ayatul munafiki salasa. Ciri-ciri, tanda-tanda orang yang munafik ada tiga. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong ada aja yang bohong. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau udah janji meleset mulu kayak supir bajai. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah dia suka tidak selesai amanahnya, berkhianat. Pak RT, saya mau pulang kampung nih. Mengapa? Karena bentar lagi Rajab, Syaban, Ramadan. Ya, kurang dari 2 bulan udah mau Ramadan, pulang kampung dulu, saya nitip ya rumah saya. Oke, kata Pak RT, jangan lupa teh. Kalau sore hidupin lampu, pagi matiin lampunya. Siap, kata RT. Begitu sore mau hidupin lampu, gerimis, hujan. Ya, sebentar dah masih hujan ya kan, kata RT. Dilihat, wah ada kopi gayo. Nyeduh kopi nih RT. Nyeduh kopi. Ya. Dibuka kulkas, wah lumayan ini. Ya kan, daripada nganggur nungguin hujan. Kadang-kadang di luar amanahnya itu dijaga, rumahnya gak kenapa-napa, utuh, mobilnya utuh karena pulang kampungnya naik kereta, tapi di dalamnya gula tadinya 1 kilo jadi 1,5 kilo, berkurang. Kopi tadinya 1 toples berkurang. Jadi di luar utuh, di dalam suka berkurang. Padahal amanah itu berasal dari 3 huruf. Alif, mim, nun. Amanah. Iman. Aman. Aman. Berarti kan aman. Bahkan amanah ini menjadi bahasa Indonesia. Arabisasi yang kemudian diturunkan kepada bahasa Indonesia. Badan itu kan bahasa Arab. Wa inna li badanika haqqun. Badan kita punya hak. Nonton bola jam 2 boleh nggak? Boleh, cuman tidur dulu. Ini biar nggak ngantuk. Mau apa dikasih minum apa? Kadang-kadang diganjel matanya pakai korek. Tidur dulu, ntar jam 2 minta bangunin. Jangan langsung ke TV. 2 rakaat dulu. Tambah 2 rakaat lagi, kan iklannya banyak tuh, ya kan, 2 rakaat lagi. Ini artinya bahwa amanah ini sebetulnya seperti badan yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Maka Allah ingatkan, yang pertama jangan sekali-kali mengkhianati amanah. Amanah yang mana? Ya, yang pertama takhunullah, amanah yang Allah berikan kepada kita. War Rasul, juga Rasulnya, kan banyak tuh Rasul sampaikan, ma in tamassaktum bihima, kalau nanti sudah tiada lagi aku, maka tidak ada yang bisa kau pegang kecuali ma in tamassaktum bihima, 2 saja, kitabullah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, Quran dan sunnah. Ini artinya banyak. Pagi Rasul sampaikan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ayo pagi-pagi ini kita bergerak. Fa inna fil harakati haya. Sesungguhnya dalam pergerakan itu ada kehidupan. Bahkan Imam Syafi'i sampaikan, safir tajid iwadan aman tufarikuhu. Pergilah, jalanlah, pikniklah. Ini udah piknik belum ini? Ya, piknik. Ya.
kan? Jalan keluar. Kenapa? Tajid iwadon. Ketika kita keluar, ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita mulai bergerak, Allah perlihatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita, dan itu menjadi bagian dari apa yang hilang dari waktu kita. Bahkan Imam Syafi'i ingatin, fa inna wuqufal ma'i yufsiduhu. Manusia kalau nggak bergerak itu seperti jalanan air dan tidak ada terusannya. Wukuf itu kan kalau kita pergi haji ngapain? Ya, duduk, berhenti di padang Arafah. Begitupun air, inna wuqufal ma', ketika air berjalan tapi kemudian tersendat menjadi kubangan-kubangan, akhirnya yufsiduhu. Harusnya dia bergerak bagus, tapi karena tersendat merusak dirinya sendiri. Nah, ini artinya bahwa amanah dari Allah, amanah dari Rasulnya, bahkan watahunu amanatikum. Kita juga kadang-kadang diingetin sama Allah untuk tidak mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Ya, bapak-bapak kita punya amanah istri, ya, ibu-ibu juga punya amanah suami. Biasanya bapak-bapak yang bangunin, apa yang dibangunin? Bu. Biasanya ibu-ibu bangunin suaminya, apa ibu dibangunin sama suaminya? Membangunin. Iya. Nah, ini artinya amanah-amanah. Ya, biasanya kadang-kadang ibu-ibu lebih duluan, ya, bebenah segala macam. Ini artinya amanah-amanah inilah yang akhirnya itu menjadi bagian kehidupan kita. Bahkan Rasul sampaikan ketika ada trio Abdullah. Trio Abdullah ini 3 Abdullah yang seringkali mendengarkan langsung dari Rasul. Bahkan dalam silsilah ahaditsah, ulama-ulama hadis menyatakan kalau sudah trio Abdullah yang nyampein, itu jadi al-silsilah al-dhahabiyah, riwayat yang mahal. Kan seringkali Rasul ketemu dengan sahabat. Begitu sahabat ketemu Rasul, Rasul sampaikan, ya, ada pertemuan, ada obrolan, ada halaqah seperti ini. Rasul menyampaikan pesan-pesan. Ya, bahkan selalu Rasul sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini selalu dibaca ketika Rasul ingin memulai daripada kalam-kalamnya. Maka kalau ada orang mau ketemu Rasul, Rasul nggak ada. Suatu ketika sedang pergi dengan siapa? Dengan Hamzah misalnya. Itu Rasul nggak ada. Sahabat pada nanya, loh kita kan mau nyontoh Rasul, kita mau belajar dari Rasul. Kalau Rasulnya nggak ada, kemana kita bisa belajar? Sahabat yang lain menjawab, ya, lihat Abdullah bin Umar ibn Khattab. Lihat saja Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ngelihat Abdullah bin Umar ibn Khattab itu seperti kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, itu luar biasa. Kenapa? Karena beliaulah yang kemudian dijadikan rujukan. Di antaranya ketika sahabat bertanya kepada siapa belajar kalau Rasul nggak ada. Yang kedua disampaikan juga oleh Abdullah bin Amr ibn As. Kita tahu tulisannya sama, Ain Mim Ra. Ain Mim Ra. Kalau yang pertama tadi pakai dhammah, Umar. Yang kedua pakai fathah, Amr. Jadi yang pertama Umar, yang kedua Amr. Tulisannya sama. Cuman yang kedua ada wawunya, Amru ibnu As.
Berarti Abdullah anaknya Amr ibn As. Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Abbas, anak daripada encingnya Rasul, pamannya Rasul. Kita tahu pamannya Rasul banyak. Ada Hamzah yang cinta juga dengan Rasul, ditungguin ketika Rasul hijrah. Ada Abbas yang selalu ngusap-ngusap kepala Rasul. Dua ini kemudian beriman. Ada juga ya paman yang lain, tapi memang riwayatnya beberapa tidak menyatakan beriman. Ya. Tapi kita mengharap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita, ketika ada saudara keluarga kita yang kelihatannya tidak mengikuti jalan yang baik, maka kita berharap Allah berikan hidayah dan pintu-pintu daripada hidayahnya dan kesempatannya untuk bertemu dengan para anbiya wassalihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, mereka trio Abdullah ini menyampaikan terkait dengan amanah. Apa itu? Arba'un idza kunna fika ala ma fataka minad dunya. Hidup itu cukup dengan 4 kunci. Hidup itu cukup dengan 4 pakem, sehingga hilang dunia. Ala ma fataka, hilang dunia daripada kita, maka sebetulnya kita kalau punya 4 ini itu lebih baik daripada punya dunia. Karena bahasanya kunna, kita tahu kalau kun fayakun berarti jadi. Ya, ada kun fayakun, ada manjada wajada, siapa giat pasti dapat. Man sabara zafira, siapa yang sabar maka Allah lembutkan hatinya. Wa malladzatu illa ba'da ta'abi, tidak ada kelezatan hidup kecuali setelah kita berpayah-payahan. Bangun meskipun suasananya seperti di puncak dingin. Ya. Ini artinya bahwa yang disampaikan ini 4 terkait dengan amanah. Bahkan yang pertama disebutkan hifzu amanah, menjaga amanah. Hifzu berarti menjaga, amanah berarti amanah, titipan. Bahkan diterjemahkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir bahwa amanah itu ada 2. Amanah dekat dengan amanah jauh. Tadi yang rumah dititipin itu amanah jauh. Mobil yang dititipin itu amanah jauh. Tapi sebetulnya menurut Imam Al-Munawi ada amanah yang dekat. Apa itu? Al-jawarih, organ tubuh kita. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah Allah wafatkan, Allah kembalikan hidup, maka yang pertama dituntut adalah jawarih kita. Apa itu? Organ tubuh kita. Begitu kita bangun, alhamdulillahirabbil alamin. Kita terusin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihir rasul. Itu yang ngomong begitu apa? Mulut kita. Tapi sebetulnya bukan mulut yang bicara, mana? Hati. Innal kalama la fil fuadi. Kalau omongan itu bukan di mulut tapi adanya di hati. Wa inna ma ju'ilal lisan, dan Allah jadikan lidah mulut kita ini bisa bicara itu untuk apa? Alal fuadi dalila, menterjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Di mulut alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dalam hati, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih, ya Allah Kau berikan satu kesempatan menghirup udara, ya Allah.
Berapa kali kita melihat orang sakaratul maut, ya Allah sulit bernapas. Ini nanti pulang dari sini ke rumah coba aja sambil jalan, tarik napas. Kalau nariknya 5 ketukan, tahan, buangnya lebih 7. Agar apa? Ada fase di mana kita ngingat Allah. Begitu kita buang, kita ambil, kita tahan, nggak bisa keluar, ribet nggak? Tahan di leher atau kita batuk, itu luar biasa sakit. Nah ini artinya bahwa luar biasa. Kalimatnya mungkin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, di lidah, di mulut, tapi di hati banyak. Maka Allah sampaikan inna sam'a wal basar wal fuad ulaika kana anhu mas'ul. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, sesungguhnya semuanya menjadi bagian termasuk dalam hati kita untuk dipertanggungjawabkan. Begitu kita ngelihat video yang Balikpapan itu, kita lihat kan inna sam'a wal basar. Sebagian bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebagian apa? Buset dah, ya, hancur, begitu. Artinya kan beda-beda. Disinilah kemudian kita dituntut jawarih. Ini adalah bagian yang sebetulnya amanah, dekat dengan diri kita. Bahkan ada Imam Sya'rawi dalam kitabnya Tafsir Sya'rawi, beliau menyebutkan bahwa al-jawarih ta'mal wal qalbu tatawakkal. Organ tubuh kita ini itu bekerja terus, tidak ada istirahatnya. Maka dalam Islam istirahat itu intiqalul amal ilal amal, berpindahnya satu aktivitas ke aktivitas yang lain, itulah istirahat. Tadi kita salat subuh berjamaah, salatnya berdiri. Sekarang kita ngapain? Duduk, ya, duduknya kita lagi ngapain? Lagi pengajian. Itu artinya berpindah satu aktivitas ke aktivitas yang lain, tapi masih dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti baca Quran, ya, dibaca, ya kan, dapat 6 juz misalnya, ya. 6 juz tutup, ganti, ya, salat hajat. Salat duha, ya, karena hari Minggu luang, nggak ada pekerjaan yang mendesak, ya kan. Kemudian kita ganti lagi zikir, ya. Baik itu zikir dalam hati atau kemudian kita gerakkan tangan kita. Nah ini namanya organ tubuh itu selalu kemudian bergerak. Bahkan ketika sahabat tidak mampu bersedekah, hanya orang-orang yang berada saja, Rasul kemudian ditanyakan, enak orang kalau punya uang, enak orang kalau punya kelebihan, gampang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kami yang tidak berkecukupan sulit beribadah. Apa kata Rasul? Falikulli sulalatin salaqah. Setiap sendi-sendi tangan kita ini, organ tubuh kita ini, itu dia bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawarih ini adalah organ tubuh kita yang mestinya kita jaga terus. Makanya begitu kita bawa motor, kita hidupin motor, kita selalu mengucapkan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, atau abda'u bi Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau berangkat pakai baca Bismillah. Bawa mobil, jalan kaki, jogging, ya kan, lari, naik sepeda, itu selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jawari di jalan juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan doanya itu subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrin. Ketika mukrin, apa itu mukrin? Ada goyangan, ada guncangan. Itu kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang lain, ada yang namanya sidqu hadisin. Ya.
berkata yang benar. Boleh jadi mohon maaf ya kan, dalam hal ibadah-ibadah kita tidak bisa zaman dulu, tapi kita sampaikan apa yang tertera dalam Quran agar apa? Anak kita bisa belajar. Dulu zaman Bapak Haji, ya dulu ya kan. Naiknya naik kapal. Naik kapal kan 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Ya. Kalau sekarang pergi haji, pergi umrah, baru kemarin berangkat udah pulang lagi. Ya, lah, udah pulang aja, kenapa naik pesawat? Tapi orang dulu 6 bulan berangkat haji itu nggak pulang-pulang. RT udah lupa, RW apalagi udah lupa dia, kelamaan hajinya. Ya, begitu ngelihat kan dari mana habis haji karena kelamaan. Amanah yang lain. Husnu muamalatin, kita berbuat baik dengan manusia, tapi bukan hanya manusia, tapi alam semesta. Kita belum lupa ada tiang Ustuwanatus Sarir yang menangis di antara mimbar dan rumah Rasul ketika Rasul dibuatkan mimbar oleh orang Persia. Tiang itu yang biasa Rasul nyender itu nangis. Kenapa? Merasa tergantikan dengan mimbar. Ketika Rasul berjalan, ada batu yang kemudian bicara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ketika melewati pasar Seng yang sekarang jadi gusur, jadi flyover, itu ditantang oleh kafir Quraisy, kalau kau adalah Rasul, coba nih pohon suruh bicara. Pohon ini merunduk sampai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, yang belakangan disebut dengan Masjid Syajarah. Artinya bukan hanya manusia kita berbuat baik, tapi juga dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ada pohon di depan rumah, nggak boleh tuh iseng-iseng petek. Ya, meskipun dahan nggak boleh. Kenapa? Man qata'a shibrotan, siapa yang mematahkan satu ranting, sawwaballahu ra'sahu 'alan niran, Allah sungkurkan kepalanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu pohon kita, tapi boleh jadi ada burung yang hinggap, ada semut yang mungkin melahirkan, mungkin ya kan, atau lainnya. Jadi kita nggak boleh petek, kita potong, kita patahin dahan, nggak boleh, kecuali ada tujuan syariatnya. Ya, misalnya mengganggu penglihatan, maka kemudian dirapikan. Yang terakhir ada amanah yang kemudian seringkali kita jalankan, apa itu? Iffatun min tu'matin, menjaga makanan dan minuman. Kenapa ini saya minum? Karena tadi udah disuruh minum, Ustaz. Kalau nggak disuruh, saya nggak minum-minum. Saya nggak tahu punya siapa. Ya kan? Boleh jadi airnya halal, tapi maaf, karena belum dipersilahkan, maka dia menjadi syubhat. Haram tidak, karena dia halal. Kita masuk kantor, tiba-tiba ada kopi, nggak ada orang. Waduh, rezeki anak soleh nih, begitu kata dia. Kita cobain kopinya, enak juga, nggak ada orang. Kopi halal apa haram? Halal. Kopinya halal. Cuma keadaan yang akhirnya menentukan hukum. Kenapa? Ini ada yang bikin. Nggak acak-ucuk jadi kopi, tapi nggak ada orang. Maka dia tidak halal dan tidak haram. Dia jadi remeng-remeng, abu-abu. Ya. Keluar dari kantor, masuk lagi, ada gorengan nih. Ya kan? Begitu kita mau ambil, ya Allah, nggak punya siapa ini, punya siapa? Nggak ada yang ngaku juga. Ya orangnya di kamar mandi gimana ngaku ya kan? Ya, ntar juga bisa lah kita minta maaf, nggak bisa begitu. Maka kita sudah memakan sesuatu yang subhat. Nah disinilah kemudian amanah mesti kita jaga. Yang menarik di terakhir ditutup wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun.
Sesungguhnya kita mengetahui, artinya amanah-amanah itu tidak kita laksanakan, sebetulnya kita tahu, kita sadar, kita paham, tapi kita sendiri yang meninggalkannya, kita sendiri yang mengabaikannya, dan kita sendiri yang akhirnya mengkhianatinya. Selebihnya nanti silahkan diteruskan, dibaca di rumah di ayat 28. Ini luar biasa lagi. Istri, anak, ini amanah. Ketika amanahnya tidak ditunaikan, nanti istri aduwwul lakum. Istri jadi musuh. Anak juga demikian. Dulu anak kita, ya kan, kita cukup berhenti dia. Kalau sekarang ya lagi. Kita liatin, ya kan, bapaknya ngebilangin, itu tenggorokan bapaknya dipelototin, apa pak? Kalau dulu kita nunduk, ya kan? Inilah kemudian amanah-amanah yang akhirnya Allah sampaikan di ayat 27, 28, ya kan? Bahkan di terakhirnya di 29, kalau kita jalankan yaj'al lahu makhraja. Sesulit apapun yang kita lakukan, Allah kasih jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari tempat dan arah yang tidak diduga-duga. Rezeki bukan hanya harta saja, tapi juga kesehatan yang paripurna. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal nanti bisa didiskusikan, kita diskusikan. Dan kalau ada yang salah dan kurang dari saya pribadi, akhirul kalam usikum manasih bitaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tiba saatnya untuk sesi pendalaman atau sesi tanya jawab. Mungkin tentang khususnya amanah, atau mungkin hal ini saja. Ya. Kami awali dari ibu dulu. Ibu dulu, Mas. Pak saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak terkait dengan topik yang dibahas pada hari ini, terkait dengan keistimewaan Rasul. Kalau saya katakan di Al-Qur'an 22 dijelaskan beberapa keistimewaan dari para Rasul. Termasuk ada Rasul yang bisa secara langsung dengan Allah, tidak dengan mereka. Itu adalah Rasul Musa. Kemudian bisa menghidupkan hati. Kemudian salah satunya dia disebut sebagai Rohul Kudus. Pertanyaan saya terkait dengan waktu Nabi Musa atau bisa secara langsung dengan Allah, itu konteksnya dalam hal apa? Materi apa yang dibicarakan kok sampai Allah tidak melalui mereka langsung bicara dengan Nabi Musa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istilah Rohul Kudus untuk Nabi Isa. Ini sering, mohon maaf, mungkin saudara-saudara saya sudah sering menyebut Rohul Kudus. Ini maknanya apa, Bapak Ustaz? Karena saya terus terang sering mendengar, saya punya teman Nasrani itu sering bicara dengan istilah Rohul Kudus, tapi ternyata di dalam Al-Quran di Al-Baqarah 22 juga ada istilah Rohul Kudus.
Mungkin itu 2 minggu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dulu ya. Terima kasih Ustaz Azhari atas pertanyaannya. Yang pertama, bahwa ketika Allah khiyar, pilih, min khiyar, dari pilihan-pilihan yang Allah pilih dari hamba-hambanya, untuk kemudian Allah berikan satu kelebihan dalam beberapa momentum. Tadi disampaikan adalah Musa misalnya, itu diawali dengan aktivitas yang amanah. Lihat statement sebelumnya adalah arba'ina yauman. Ketika Nabi Musa itu akhirnya dapat berdialog dengan Allah dan mendapatkan julukan kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah, itu tidak ajak ujuk ajak ijik kemudian langsung bicara, tidak. Arba'ina yauman, ada masa 40 hari tidak terputus-putus beliau berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Rasul juga kemudian Allah kirimkan malaikat Jibril di Gua Hira ketika umur beliau itu sempurna 40 tahun. Tapi kan perjalanannya bukan di 40 tahun. Ada masa sebelumnya Khadijah bertanya, kenapa belakangan Rasul kemudian khala, ya, ngapain menyendiri, ya. Kemudian Rasul menyatakan, seperti ada yang memerintahkan diri, seperti ada yang memerintahkan diri. Nah, bahkan jamaah haji itu kalau di Madinah ngapain? Salat arba'in. Arba'in itu berapa? 40. Ya. 40 dengan hitungan, ya, alhamdulillah. Dengan hitungan itu dari mulai sampai itu biasanya 5 hari, ya kan? Lebih sampai 8 hari untuk mendapatkan berapa? 40 waktu. Bahkan nanti di akhir, mohon maaf lahir batin, itu jamaah sudah turun kopernya. Turun kopernya, busnya sudah datang, ya kan? Kemudian azan zuhur. Azan zuhurnya kan biasanya lewat dari jam 12. Bisa sampai jam 13, jam 1 lebih. Bahkan mendekati jam 2 kadang-kadang kalau musim panas. Jamaah memang aturan mainnya pagi itu dia harus turun kopernya, sehingga nanti begitu jam 12 kan check out, mobil berangkat jam 2, maka kemudian dia harus menyelesaikan arba'inannya dengan salat zuhurnya. Sebab kalau nggak dikerjain, ya kan, dia 39 nggak jadi 40. Nah, rangkaian-rangkaian ini yang sampai sekarang dikerjakan, kita bisa menarik kesimpulan yang pertama, bahwa ada fase arba'in. Baik itu arba'ina yauman, baik itu arba'ina salatan. Ya, ada masa, ada fase di mana kita menjalankan amanah Allah itu 40 hari. 40 waktu. Meskipun ya, wacana berkembang pandemi ini, ya, umroh 412 jamaah sudah berangkat, dan tanggal 23 hari ini, ya kan, ada lagi yang masuk Pondok Gede. Kebetulan memang saya sejak tanggal 19 sampai 26 di Pondok Gede asrama haji.
Itu jamaah juga berangkat. Itu memang satu ada kebijakan mungkin apakah arba'in itu dipertahankan dalam kondisi pandemi ataukah kemudian dihilangkan. Tapi sampai tadi malam itu argumen yang paling kuat akan tetap dijadikan arba'in ya. Mengingat tadi arba'in tadi 40 ya. Musa berbicara dengan Allah setelah 40 hari 40 malam. Kemudian Rasul juga menyendiri ya kan lebih dari 40 jam. Dan kita tahu arba'in juga dari beberapa hadis yang direwayatkan, bahkan ulama-ulama katakan Saudi yang tadinya juga mendoifkan ya, karena ada riwayat yang majhul ya, bahwa tidak wajib ya. Artinya memang bukan kewajiban arba'in, betul, artinya tetap sah hajinya, akan tetapi beliau menguatkan yang benar itu adalah 40 hari sholat. Jadi 40 hari sholat arba'ina yauman seperti Nabi Musa. Itu kalau sudah 40 hari takbiratul ihramnya tidak tertinggal ya, ikut jamaah, bukan hanya di Mekah, di Madinah, bukan, di Peninggilan juga, di Nurul Ittihad juga bisa dilakukan. Kenapa? Itu khitabnya seluruh masjid. Artinya kalau kita mampu berjamaah 40 hari 40 malam, itu luar biasa janji Allah. Yuqarribuna minan nifaq. Allah bersihkan hati kita dari nifaq, unsur-unsur kesyirikan. Waria, sesuatu yang pengen kita tonjolin, udahlah ini buat Allah saja. Bahkan minal azab, sesuatu yang menyakitkan. Makanya sebelum kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, doa terakhir yang kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi qabri, adab kubur, adabi jahanam, neraka jahanam. Fitnah apa? Fitnatil mahya, fitnah kehidupan. Fitnatul mamat, udah mati juga jadi fitnah. Bahkan Imam Qurtubi punya kitab arwah namanya. Orang kalau sudah pindah ke alam arwah, alam barzah, idza ra'aitahu yaminan, kalau dia melihat sebelah kanan, ra'at jannatuhu, dia bisa melihat tempatnya di surga, tapi nggak bisa masuk karena barzah. Barzah itu ada penghalang yang kuat. Dia cuma bisa ngelihat doang. Disitulah tempat dia di surga. Faidah ra'at shimaluhu, kalau dia ngelihat kiri, itu ngelihat ahluhu, ngelihat saudara-saudaranya, keluarganya. Ngapain? Yantaziru da'watan min abihi wa ummi. Kalau dia anak, dia mengharapkan doa dari orang tuanya. Kalau dia orang tua, dia mengharapkan doa dari anaknya. Bahkan min sahabatihi ajmain. Kalau dia punya teman yang sering di Masjid Nurul Ittihad, dia mengharapkan doa juga. Ini artinya bahwa sekali lagi diberikan kita azab jauh dari azab kubur. Nah, ketika Nabi Musa mampu berbicara, karena tadi ada periode yang tematik yang dikerjakan sehingga menjalankan amanah Allah. Nanti kapan kita buktiin boleh. Silakan sholat 40 hari tidak tertinggal di Masjid Nurul Ittihad. Rasakan apa yang belum kita rasakan, dan rasakan janji Allah. Dan ini ulama-ulama yang tadinya Saudi itu melihat bahwa tidak wajib arba'inan, tapi malah menyuruh kita sholat 40 hari. Nah, ini dasarnya kenapa kemudian ada ruang, ada kelebihan yang Allah angkat, dan itu bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan. Dan ini sepakat ulama, tidak ada yang berbeda pendapat. Kalau tadi yang arba'in, sholat arba'in itu ada yang bilang dhaif, ada yang bilang majhul. Tapi kalau sholat 40 hari di satu masjid terus tekun, itu insya Allah memang janji Allah dan semua sepakat.
Yang kedua, dalam hal apa? Tentunya yang bisa kita lihat ya, itu terkait dengan keimanan ya, terkait dengan satu keyakinan yang bisa saja kemudian hilang. Itu kan Nabi Musa itu, Bani Israel cinta benar namanya Samiri. Samiri itu kan di batu dipahat kemudian menyerupai sapi. Kecintaan Bani Israel dengan seni rupa tadi akhirnya menghilangkan rasa cintanya kepada Sang Penciptanya. Yang paling gampang Rasul, ketika Rasul wafat udah wanti-wanti kepada siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ajudan Rasul. Apa kata Anas? Khadimtun Nabiyya asra sinin. Aku itu ketika Rasul angkat aku jadi ajudannya umurnya 10 tahun. Menjadi ajudan Rasul 10 tahun, ketika Rasul wafat umurnya 20 tahun. Dan itu disahkan oleh Abu Bakar. Sering disampaikan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nanti satu masa Anas, orang udah gak lagi beriman, atau dia beriman tapi lalai dengan amanah dan kewajiban. Belakangan Rasul wafat, Abu Bakar dibaiat jadi khalifah. Itu mulai-mulai orang ke masjid, tapi maaf, tidak pada sholat. Fasalatihim safqah, sholatnya sambil keprok tangan. Gitu. Menandakan dia udah sholat, padahal nggak sholat. Mengganggu orang sholat, mulai. Yang kedua, orang mulai nggak mau bayar zakat. Kenapa? Rasulnya udah nggak ada. Akhirnya kemudian Abu Bakar bicara kepada Umar, umirtu an uqatilan nas. Diulang apa yang disampaikan Rasul kepada Anas bin Malik. Mulai hari ini aku diperintahkan untuk memerangi, ya kan? Kalau kita terjemahkan repot. Uqatil itu membunuh. Ya, masa suruh bunuh? Makanya Umar nanya, atuqatilan nas, benar kau akan membunuh, memerangi, ya kan? Apa kata Abu Bakar? Iya. Kenapa? Dulunya mereka sholat, sekarang tidak sholat. Dulunya mereka berzakat, sekarang tidak membayar zakat. Maka sekali lagi, padahal apa? Banyak riwayat literasi itu menyatakan tentang keimanan dan keyakinan yang akhirnya surut ketika para nabi, para rasul itu mulai tidak lagi bisa dijadikan satu tempat untuk menyandarkan keinginan. Nah, maka diperangi itu, ya kan, orang-orang yang nggak sholat dan nggak bayar zakat. Yang ketiga, ya, Ruh Kudus. Kalau nanti ayahanda, bapak, ibu ada kesempatan keluar negeri, misalnya kemana aja, ya, misalnya ke Turki atau ke Mesir, coba perhatiin. Kita dari masjid, terus ada kanisah. Kanisah itu gereja, ya. Itu sama panggilannya. Menyebut Tuhan itu Allah. Mau dia orang Islam di masjid, mau dia di kanisah, di gereja, itu tetap yang disebut Allah. Kalau kita kan beda. Kita Allah, mereka Allah, kan gitu. Tapi di beberapa negara, silahkan dicek nanti kalau ada kesempatan bisa Allah berangkatkan kemana saja, apa mungkin anaknya kuliah ke Mesir atau kemana, itu sama panggilannya Allah. Artinya, ya, di sini tidak ada yang beda dalam segi panggilan, tapi keyakinannya yang beda. Identifikasi dan terminologinya yang tidak sama. Roh Kudus, ya kan, Roh Kudus memang sering diucapkan. Begitupun kita meyakini memang dalam Quran diyakini, dinyatakan sebagai Ruhul Kudus. Ya. Akan tetapi memaknai terminologinya itu yang berbeda. Makanya kan kemarin ramai tuh, ya, tidak apa-apa, tidak mengapa mengucapkan hal itu Natal misalnya, kalau itu adalah memaknai sebagai maulidnya,
lahirnya siapa? Isa ibnu Maryam. Ya. Yang nggak boleh itu ketika berbeda Isa ibnullah, Isa anak Tuhan. Nah ini kan sama panggilannya, hanya berbeda memahami terminologinya. Contoh yang paling gampang begini. Ada sertifikasi pembimbing haji, manasik haji dan umroh profesional. Profesional. Ketika saya diminta oleh Kemenag untuk menguji, saya tanya, apa itu sunnah? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Apa itu sunnah? Ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa. Dan itu jawabannya sama pembimbing haji, manasik haji dan umroh profesional. Tapi mohon maaf, atas jawaban itu kita tidak luluskan. Ada beberapa korps dai yang kemudian mau dikirim ke beberapa tempat seperti Paris, kemudian Leiden di Belanda, kemudian ada satu lagi itu di Bangkok, ya sama pertanyaannya, dan lagi-lagi maaf, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Kalau itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu hukum sunnah. Kan hukum itu selalu berimplikasi. Dikerjakan berpahala berarti hukumnya, ditinggalkan tidak berdosa itu hukumnya. Tapi kalau sunnah berarti apa? Qaulun au fi'lun au takrirun, perkataan, perbuatan, sikap siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hukum, ada fakta hukum. Ada sunnah yang memang kita lihat secara hukum, tapi ada sunnah yang kita lihat secara fakta hukum. Meskipun nggak ada yang salah dua-duanya, tapi untuk sertifikasi memang harus kemudian kita punya standar. Lagi-lagi di sini sekali lagi boleh jadi mohon maaf sama panggilannya, sama sebutannya, tapi beda memahami terminologinya. Sama-sama Islam kita. Ketika saya diminta untuk akad nikah nun jauh di sana, kira-kira begitu. Saya lupa itu Purworejo apa Purwokerto? Mungkin Purworejo ya, karena agak jauh. Ketika azan berkumandang mau akad nikah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti azan. Nah, berhenti. Kita sepakat nggak kalau azan itu berhenti? Sepakat ya. Ngapain setelah itu? Sholat dulu kan? Ya. Tapi ada mereka berhenti ketika azan. Dengan alasan itu kita menghormati azan, tapi permasalahannya sampai akhir akad nikah, sampai ramah tamah, dia mah kagak sholat. Berpeci dia berpeci, KTP-nya sama dengan kita. Cuman permasalahannya memahami terminologinya ternyata berbeda. Nah ini yang menjadi PR kita, mudah-mudahan anak kita di Masjidul Ittihad ini sama frekuensinya dengan kita, sehingga pengajian seperti ini tetap terlaksana. Mimbar ini tegak berdiri, suara mic akan tetap terdengar meskipun 10, 20, 30 tahun ke depan sebetulnya kita udah nggak ada lagi, tapi ada anak kita yang meneruskannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Silakan. Saya makmum ikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam. Ya, ini pertanyaannya luar biasa. Yang pertama, berbeda pendapat dengan takdir tadi antara doa dan kenyataan. Dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayani siyam. Satu ketika Rasul lagi duduk sama sahabat, datang orang putih bersih. La yura alaihi asaru safar, enggak kelihatan dia dari perjalanan jauh. Ditanya, mal Islam, apa itu Islam? Wa mal iman, apa itu iman? Ya kan, mata saat, kapan kiamat? Ya, apa itu ihsan? Maka bab qada dan qadar masuk kategori pertanyaan orang ini, mahwal iman. Apa itu iman? Iman dijawab sama Rasul, antuk minabil billah, ya kan, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai akhirnya di akhir apa? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada dua istilah, qada dan qadar, yang kita sepakat nggak bisa dirubah. Itu pada sesuatu yang qadar. Qadar ini takdir. Maaf, saya laki-laki jadi laki-laki, ini kita bapak-bapak. Itu takdir kita laki-laki. Ibu-ibu menjadi perempuan, takdirnya perempuan. Itu namanya qadar. Maka perempuan itu disayang, dimanja, ya kan, dilamar, dinikahi. Kita melamar, menikahi, melindungi. Itu qadarnya kita, takdirnya kita. Harus lebih kuat, kira-kira begitu. Jadi yang tidak bisa dirubah itu adalah qadarnya. Kenapa kita nggak jadi orang Prancis aja misalnya gitu? Apa itu Prancis? Perapatan Ciamis. Kita tinggalnya di peninggilan. Ini qadar, takdir yang Allah berikan. Tapi syukur alhamdulillah, kalau kita lihat jalanan di depan tinggi, ya enggak? Saya sering tuh kalau lagi lewat, sering siapapun saya bilang, ini Masjid Nurul Ittihad, di mana saya kalau Ahad keempat bersama jamaah di sini. Pertanyaan jamaah, enggak banjir Ustaz? Gitu. Karena kan turun, ya enggak banjir, enggak ada pernah banjir. Mau hujan kayak apa juga enggak banjir. Artinya meskipun dia di otak orang lain ini rendah, takdir kita jadi orang peninggilan, ya syukurnya luar biasa. Saya orang jomblo, enggak punya tetangga Pak. Kalau ngeliat begini iri. Sebelah saya itu langsung perumahan botanikal. Yang kita nggak tahu itu orangnya yang mana rumahnya, orangnya bagaimana, nggak pernah ngelihat karena dia turun masuk mobil, turun mobil, nggak ngeliat orangnya. Tetangga saya udah pada pindah, sebagian ke peninggilan, ya kan, sebagian ke Pondok Aren, habis sudah joglo. Kalau bapak-bapak nanti main ke joglo, itu talapangan semua. Kita punya masjid besar Babul Minan, tapi emang jamaahnya cuma sebaris doang. Karena enggak pada jamaah, orangnya segitu doang. Kapan ramenya? Entar Jumatan. Kantor itu kan banyak kantor-kantor tuh. Itu kalau Jumatan luber. Tapi kalau hari ini biasa, emang orangnya segitu doang kan. Itu namanya qadar, takdir, enggak bisa dirubah. Tapi yang bisa dirubah itu adalah qada. Makanya bahasa Rasul bil qadari, ya, khairihi wa syarrihi. Jadi ada qada dan qadar, baik dan buruknya kita terima. Yang bisa berubah itu adalah qadanya. Qada itu kalau bahasanya itu keputusan Allah. Takdir itu memang ketentuan Allah. Makanya orang yang memutuskan perkara namanya apa? Qadi. Itu yang hakim-hakim agung segala macam, hakim di pengadilan namanya qadi.
bahasa hadis, bahasa Rasul, Umar, Utsman, Abu Bakar, itu namanya qadi. Maka qada ini keputusan Allah. Bisa kita rubah dengan doa. Gitu. Ada orang divonis, ya kan? Udah ke rumah sakit, ya ini divonis begini-begini, nggak lama lagi, sampai sekarang masih hidup, sampai sekarang, padahal vonisnya A, B, dan C. Saya punya tetangga udah payah bener, diimpus di tangan nggak masuk, tangan kiri, tangan kanan nggak masuk, di pala nggak masuk, di kaki nggak masuk. Akhirnya apa? Ya udah nggak usah diimpus, mau lewat mana lagi? Orangnya juga udah pasrah. Bagaimana Ustaz? Doalah dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Saya doa apa ya? Doa apa aja? Dia pernah nolongin kucing di jalanan, itu udah buluk banget tuh kucing. Dimandiin, dikasih makan, itu kucingnya sekarang sehat. Dia berdoa dengan wasilah itu. Alhamdulillah orang itu yang udah ngap-ngapan sekarang sehat. Sehat luar biasa. Padahal vonisnya udah tinggal nunggu doang. Nah inilah kemudian yang kodok tadi. Kita punya asam urat, kita punya darah tinggi. Ya. Saya kemarin ketemu orang Pak Baidowi itu 27 tahun minum obat darah tinggi. Kalau dia nggak minum obat, keliengan. Ya. Tapi kalau minuman obat enak. Tapi ketika COVID ini, ya, dia berusaha meyakinkan dirinya, nyoba. Alhamdulillah udah 2 tahun lepas obat. Gitu. Dan dia minta izin sama dokternya. Dia minta izin sama dokternya. Dok, saya mau nyoba. Diizinkan. Artinya ada alur di situ. Enggak serta-merta berhenti minum obat. Enggak. Ada satu interaksi muamalah yang baik. Dia datang ke dokternya. Dok, saya niat untuk tidak minum obat. Diizinkan. Dan sekarang 2 tahun lebih tidak minum obat. Padahal sebelumnya kelihatan. Ini cerita beliau kemarin ketemu ketika sore. Bahkan dari masjid ke ruang aula itu kan jauh. Dari masjid di Pondok Gede itu kan tengah-tengah. Aulanya depan pintu, itu lumayan. Kita mau boncengin naik motor nggak mau, biar saya olahraga. Mumpung masih ada umur. Nah ini kan sebetulnya ada hal di situ yang akhirnya merubah kodok tadi. Divonis seumur hidup harus minum obat. Tapi mencoba kemudian dengan keyakinan Allah, ya bahkan tetangganya juga wafat, ya kan, mencoba meyakinkan dirinya, dan alhamdulillah ini namanya kodoknya berubah. Dengan apa? Doa tadi, dengan kebaikan Allah. Ya, maka yang dimaksud adalah kodok tadi, ya keputusan Allah bukan takdir Allah. Yang kedua, ada tanaman hias kita mau potong, silahkan. Kalau diniatkan demi keindahan, demi estetika, Allah yuhibbul jamal, senang yang bagus-bagus. Yang nggak boleh itu acak ucuk motong. Iya sih kita potong jadi bagus, cuma motongnya kita itu nggak jadi apa-apa. Maka motongnya didasari dengan niat karena Allah. Lihat hadis Arba'in. Lihat kitab-kitab lain, sebelum bicara ekonomi, bicara politik, bicara sosial, itu bicara niat dulu. Artinya apa? Di sini menghargai ciptaan Allah itu juga satu yang dihisab oleh Allah, satu yang dihitung. Kalau kita hanya motong saja, tidak karena Allah, maka itu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh menikmati untuk diri kita, tapi jangan lupa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuzu zinatakum, ambil yang kita senang, tapi harus berdasarkan wala tusrifu. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang berdekatan dengan Allah. Saking asiknya motong-motongin pohonan, lupa sama azan. Biasanya sebelum azan berjalan, atau azan langsung motongin. Ayolah, lu tanggung nih duluan. Nah ini berarti kita sudah beda, sudah akhirnya melupakan keyakinan kita.
dari apa yang kita sukai. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan mudah-mudahan Allah bisa rubah kodok kita tadi untuk kemudian jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih ada kesempatan kita panjang umur, bermanfaat dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Bapak Ibu jamaah pengajian minggu pagi, dengan selesainya sesi tanya jawab maka selesai pengajian pagi ini. Untuk selanjutnya akan ditutup dengan doa oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Wahab. Dari kami, apabila ada kata yang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita selesai. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi apa yang kita pelajari dan kita mandiri dengan bersama. Kita awali dari yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الشاكرين حمدا لله حمدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لسلطانك يا الله يا كريم يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال. اللهم إنا نعوذ بك وشكرا نسأل طريق قولنا ونعوذ بك من شر النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.